Alur cerita The Gate Mystical Realms. Chapter 111. Terima kasih banyak, Kakashi. Prajurit Tao muda itu bersuka cita saat mendengar jawaban Shimu. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas mantra, sebotol tinta ajaib kuning pucat, dan batu roh tanah atribut dari dadanya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Shimu. Shimu meletakkan barang-barang itu di atas mejanya. Dia kemudian mengambil sikat ajaib dan menyebarkan selembar kertas pesona. Dia memegang batu roh di satu tangan dan mulai menggambar karakter pesona dengan yang lain. Karakter pesona pucat kuning mulai muncul di kertas satu persatu. Mantra Golden Armor selesai dalam beberapa menit. Ada sedikit kepuasan di wajah Shimu. Mantra Golden Armor adalah mantra sihir yang paling banyak diminta di benteng. Jadi, tingkat keberhasilan Shimu dalam pesona ini sangat menakjubkan bahkan ketika dia tidak menggunakan penglihatan yang tidak biasa. Dia mengembalikan sisa tinta ajaib, kertas dan batu roh ke prajurit Tao bersama dengan pesona kertas yang lengkap. Saudara Si adalah anak ajaib dalam hal membuat mantra sihir. Ada beberapa pesulap-pesulap di sekte kami yang tidak bisa menggambar satupun mantra sihir bahkan setelah menghabiskan banyak bahan. Prajurit Tao itu menerima pesona saat ia melengkapi dengan nada gembira. Hehe. Saudara Qin terlalu memuji saya. Tapi, saya tidak akan menagih Anda lebih sedikit, tidak peduli seberapa banyak Anda memuji saya. Ini aturan lama yang sama, 2 poin prestasi untuk satu pesona sihir. Shimu bercanda saat mengeluarkan tokennya dan meletakkannya di atas meja. Tentu. Pemuda itu mengambil tokennya sendiri dan menggosoknya 2 kali. 2 titik bercahaya terbang keluar dari dalamnya, dan tenggelam ke dalam token Shimu. Pemuda itu mengucapkan terima kasih dan mulai berjalan keluar ruangan. Dia baru saja mendorong pintu sampai terbuka ketika murid berjubah biru lainnya dari Black Turtle Sekte masuk dan berkata, Kakashi, kamu akhirnya kembali. Aku ingin mengganggumu sekali lagi. Tolong sempurnakan mantra mengangkat tubuh untukku. Shimu melihat keluar dan melihat 2 murid lagi berdiri di luar pintu. Ini membuatnya tersenyum pasrah. Bai Yuxiu masih duduk di samping meja batu di ruang rapat. Kegusarannya semakin kuat saat dia menyaksikan ini. Dia langsung berkata, pertemuan itu ditunda. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju kamar batunya sendiri. Tiba-tiba, ekspresi tegas melintas di matanya ketika gambar sosok halus dan cantik melayang ke dalam benaknya. Saya menganggap ini sebagai keberuntungannya. Tapi, dia tidak akan memiliki keberuntungan yang sama di waktu berikutnya. Seorang prajurit Hou Tian utama dapat mati kapan saja di tempat terkutuk ini. Bai Yuxiu menggedor tangannya di atas meja kayu di kamarnya, dan berkata dengan nada jahat. Shimu menyelesaikan mantra sihir yang diminta terakhir setelah setengah jam. Dia tersenyum ketika dia melihat 20 poin, fiat, tambahan di tokennya. Sekarang, dia perlu menanggung kesulitan perang, dan menunggu dia kembali ke base camp belakang serikat. Akumulasi poin prestasinya akan sangat berguna baginya saat itu. Sumber daya dari 7 sekte besar telah terintegrasi di pangkalan ini. Seseorang bisa bertukar poin prestasi dengan bahan langka yang tersimpan di dalamnya, seperti batu roh yang berharga, senjata sihir yang kuat, ramuan langka dan pil. Bahkan mungkin untuk mendapatkan teknik budidaya sekte dan seni bela diri lainnya selama orang memiliki poin prestasi yang cukup. Shimu menutup pintu, dan duduk bersila di tempat tidurnya. Dia kemudian mengeluarkan botol batu gio kecil, dan menuangkan pil bone tempering di mulutnya. Kulitnya berubah setelah beberapa saat. Wajahnya tampak biru di beberapa waktu, dan putih di waktu lain. Pakaiannya tampaknya memiliki tonjolan sedikit, sepertinya mereka diaduk oleh aliran udara yang tak terlihat. Shimu membuka matanya setelah waktu yang lama. Dia tampak tersanjung. Lagi pula, dia baru saja membuat terobosan, dan telah naik ke tingkat lain dalam seni pemuliaan gajah surgawi. Dia terus menerima pesanan untuk melakukan ekspedisi sejak 1 tahun terakhir. Dia telah berkeliaran di distrik berbahaya, dan telah menjalani kehidupan yang sulit. Namun, ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda malas dalam praktiknya. Faktanya, potensinya telah distimulasi dalam kondisi perang yang ekstrim di mana ia telah membunuh tanpa henti. Dia telah mencapai tahap keempat dari The Art of Breeding Heavenly Elephants dengan bantuan pil. Selain itu, dia tidak jauh dari mencapai tahap kelima. Selain itu, ia telah memasuki tahap tengah ranah Hou Tian sekaligus. Dia juga telah menembus tahap keempat seni kekuatan roh akumulasi beberapa bulan yang lalu dengan dukungan seni menelan bulan.
Namun, kecepatan mengubah energi bulan menjadi kapsul kristal telah melambat sejak ia melangkah ke tahap keempat. Upaya sebulan penuh untuk mengumpulkan cahaya bulan hanya bisa mengembun menjadi butiran kristal seukuran butiran padi dengan kecepatannya saat ini. Selain itu bisa meningkatkan kekuatan sihirnya hanya sampai batas terkecil. Karena itu, dia tidak mengalami sensasi euforia membuat kemajuan dalam kekuatan rohnya dengan mengumpulkan kristal cahaya bulan seukuran kacang dalam waktu yang lama. Namun, ini bukan fenomena aneh. Semakin tinggi tingkat seni akumulasi kekuatan roh, semakin besar tingkat kesulitan untuk maju ke tahap berikutnya. Shimo memperkirakan bahwa dia harus menghabiskan setidaknya 2 tahun untuk melangkah ke tahap kelima seni kekuatan akumulasi roh, bahkan jika dia mengambil bantuan seni menelan bulan. Dia menghela nafas pelan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Pepatah lama ternyata benar, orang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Pria yang tidak pernah puas itu seperti ular yang mencoba menelan gajah. Untuk mencapai keadaan Shimo saat ini dalam kurun waktu 2 tahun dapat dianggap sebagai tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Shimo tahu bahwa Moon Swallowing Art telah mendukung latihannya selama ini. Sangat aneh bagaimana dia mendapat akses ke seni ini. Namun, dia masih belum puas dengan pertumbuhannya. Keserakahan manusia memang tidak terbatas, itu tidak pernah bisa dipenuhi. Shimo introspeksi. Kemudian, suasana hatinya yang terburu-buru kembali ke kondisi tenang yang normal. Dia menutup matanya dan mulai berlatih. Waktu meluncur sangat cepat. Segera, itu malam. Murid-murid di kubu berusaha keras sepanjang hari. Jadi, mereka pergi istirahat di malam hari, kecuali orang-orang yang ditempatkan di shift malam untuk menjaga benteng. Shimo diam-diam mendorong membuka pintunya dan berjingkat-jingkat melewati terowongan tambang. Dia segera tiba di pintu masuk pohon besar. Dunia di luar tambang dipenuhi dengan ketenangan. Bulan bundar yang cerah tergantung di langit malam, tampak sangat cerah. "Kakashi, kamu keluar lagi?" Seorang murid berdiri di belakang sebuah batu besar di dekat pohon besar. Dia bertugas malam hari. Dia menjulurkan kepalanya dan menyapa Shimo saat dia melihatnya keluar dari terowongan. Shimo menjawab dengan anggukan. Kemudian, dia maju ke arah hutan terdekat dengan langkah ringan dan santai. Shimo selalu tinggal di luar di malam terang bulan. Hampir setiap orang di benteng sadar akan hal ini. Namun, Shimo cukup bijaksana. Karena itu, dia telah memberikan penjelasan yang tepat kepada murid-murid lain tentang perilakunya yang aneh. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah berlatih pelatihan rahasia yang membutuhkan cahaya bulan yang cukup. Jadi, dia harus pergi keluar pada malam bulan purnama. Anehnya, tidak ada yang pernah mencurigainya. Bagaimanapun, ada berbagai seni aneh di dunia yang membutuhkan cahaya bulan untuk dipraktikkan. Shimo tiba di ruang terbuka di hutan setelah 1/4 jam. Tempat ini berada beberapa kilometer jauhnya dari benteng. Dia dengan hati-hati memeriksa daerah sekitarnya. Dia merasa lega karena dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dia adalah satu-satunya pesulap-pesulap di bentengnya. Jadi, tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya dan memata-matai dia. Tapi tetap saja, Shimo berganti tempat setiap kali dia keluar untuk latihan malam untuk menghindari segala kemungkinan. Dia mengeluarkan 4 potong pesona kertas biru dari dadanya. Dia menempatkan mereka di sekelilingnya dan mulai mengucapkan mantra. Keempat pesona kertas berkilau sedikit. Lalu, sinar meredup. Shimo mengangguk puas. Keempat pesona kertas ini tidak biasa. Mereka disebut pesona sihir, 4 sisi. Keempat pesona sihir ini digunakan untuk membuat satu set formula, penyegelan, 4 arah. Itu bisa mendeteksi benda atau suara mencurigakan yang muncul dalam radius 300 meter. Simi telah menghabiskan lebih dari 10.000 perak dan batu roh atribut api tingkat rendah untuk mendapatkan pesona sihir ini beberapa bulan yang lalu. Dia telah bertukar pesona ini dari salah satu murid angin dan sekta api. Karena itu, ia selalu merasa nyaman saat berlatih seni menelan bulan. Dia duduk bersila setelah menyiapkan formula ajaib. Dia kemudian menunjukkan postur seni menelan bulan, dan masuk ke alam mimpinya. Cahaya bulan tampak membanjir seperti air di tanah impiannya. Shimo bereinkarnasi sebagai kera putih, dan menatap bulan dengan kepala terangkat. Aliran esensi sinar bulan yang tak berujung mulai masuk ke matanya. Seluruh malam berlalu dalam sekejap. Langit mulai menjadi lebih terang dan lebih jelas. Tubuh Shimo berkedut saat ia kembali dari mimpinya. Dia merasakan kapsul kristal seukuran kacang melompat-lompat di benaknya.
Itu memancarkan kilau samar. Shimu telah berhenti menggunakan butiran kristal sejak dia menemukan bahwa itu tidak akan membantunya sebanyak sebelumnya. Tapi, dia terus mengumpulkan esensi cahaya bulan sehingga butiran kristal bisa terus tumbuh lebih besar. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi jika butiran kristal berubah menjadi sesuatu yang lain. Shimu menghela nafas panjang. Dia kemudian berdiri. Setelah itu, dia berbalik dan mulai berjalan ke arah bentengnya. Langit pagi berangsur-angsur mendapatkan kecerahan. Kabut berkibar tertiup angin pagi seperti pita-pita tipis berwarna biru. Itu terlihat sangat indah. Shimu melompati gundukan ketika dia mendengar suara air yang mengalir. Dia melihat arus berkelok-kelok mengalir di dekatnya. Ekspresi senang muncul di wajahnya. Latihan sepanjang malam telah menghabiskan energinya. Dia haus. Dia bergegas ke sungai dan mengisi kantong airnya dengan air segar. Dia akan meminumnya ketika dia mendengar suara percikan air dari depan. Kulitnya berubah. Dia cepat-cepat menyingkirkan kantong air dan mengeluarkan bilah hitam dari pinggangnya. Kemudian, dia perlahan mulai bergerak ke arah sumber suara. Dia menjulurkan kepalanya dari semak-semak lebat. Dia akhirnya melihat sumber suara. Ada genangan air di dekatnya. Itu terhubung ke anak sungai. Ada seorang gadis muda ramping di genangan air. Shimu melihatnya berkilauan dan telanjang kembali. Itu tertutup kabut pagi. Rambutnya yang panjang dan gelap jatuh di punggungnya seperti air terjun. Rambutnya melayang di air seperti kabut yang anggun. Suara, cipratan, yang sama dihasilkan setiap kali gadis itu menggerakkan lengan putih rampingnya di air. Tetesan air meluncur turun dari bahunya yang melengkung sempurna dan masuk ke sungai. Kulit putih gioknya menyilaukan latar belakang matahari terbit. Shimu menahan napas. Tubuhnya membeku di tempat, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Gadis itu berbalik di dalam air, itu mengungkapkan puncak lembut bagian depannya yang montok dan indah. Tiba-tiba, Shimu melihat sekilas wajahnya. Shimu terkejut. Dia tidak tahan lagi. Dia mundur selangkah. Sayangnya, dia menginjak ranting layu, dan itu membuat suara retak ringan. Siapa di sana? Wajah menawan berubah saat dia dengan cepat menggerakkan lengannya. Tiba-tiba, tongkat anggur hijau melesat keluar dari air dan bergegas menuju Shimu. Kulit Shimu berubah. Dia pulih dari kekakuannya dan dengan cepat berdiri. Dia kemudian melompat kembali untuk menghindari pohon anggur. Ada suara keras ketika tongkat anggur mendarat di tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Serangan kuat telah membuat tanda yang dalam di tanah. Shimu terkejut melihat ini. Dia menyadari bahwa telah menyembunyikan sebagian besar kekuatannya yang sebenarnya. Tongkat anggur hijau melesat dari tanah lagi. Itu berlari maju seperti ular roh dan menukiknya. Alis Shimu mengedip. Dia dengan cepat menarik keluar pisau dari pinggangnya. Dia kemudian menggerakkan tangannya dan menghasilkan beberapa bayangan pisau. Bayangan bilah ini menyelubungi tongkat anggur. Kemudian, lampu merah menyala dan memotong cabang anggur menjadi beberapa bagian. Tongkat anggur tidak mati meskipun sudah dipotong-potong. Cairan hitam menyembur keluar dari area yang diiris, dan tongkat anggur mulai tumbuh dengan kecepatan kilat. Warnanya berubah menjadi hitam, dan mulai mengeluarkan bau amis yang tidak menyenangkan. Shimu kaget. Dia dengan cepat mengeluarkan bilah hitamnya, dan meletakkannya secara horizontal di depan tubuhnya. Tangannya yang lain bergerak dan mengeluarkan pesona kertas teknik bola api. Oh, Kakashi, ini kamu. Shimu tidak menyadari bahwa telah keluar dari air dan telah mengenakan pakaiannya. Rambut hitam panjangnya belum dirapikan. Mereka menggantung basah di bahunya. Dia terkejut melihat Shimu berdiri di tempat itu. Chapter 112. Kesangat cantik dan elegan. Dia baru saja keluar dari air, kelembaban di kulitnya telah menambah daya tarik yang tidak biasa pada keanggunan surgawinya. Dia tampak sangat menawan. Sisterke, bukan maksud saya untuk mengintip Anda ketika Anda sedang mandi. Faktanya adalah aku mendengar suara, dan berasumsi ada musuh berkeliaran di hutan. Jadi, saya datang ke sini untuk melihat. Shimu menjawab dengan nada malu. Aku sudah bersembunyi di benteng selama beberapa waktu sekarang, dan aku belum mandi untuk waktu yang lama. Jadi, saya memutuskan untuk datang ke sini dan mandi sebelum matahari terbit. Wajah cantik berubah merah. Dia buru-buru menjelaskan dengan ekspresi malu-malu di wajahnya.
Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan tongkat anggur hitam terkubur di tanah. Ekspresi bijaksana melintas di mata Shimu saat dia melihat tongkat anggur yang menghilang. Dia dan Ke bertukar pandang. Mereka tidak berbicara apa-apa untuk sementara waktu. Suasana di sekitar mereka menjadi canggung. Sebentar lagi fajar. Ayo cepat kembali. Shimu terbatuk-batuk saat dia mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Kemudian, dia berbicara dalam upaya untuk memecahkan kebekuan. Ke tersipu. Tapi, dia tidak menentang idenya. Dia mengatur rambutnya, dan mulai berjalan ke arah benteng bersama Shimu. Pohon-pohon memiliki aura hangat di sekitar mereka di pagi hari. Sinar matahari yang lembut dan hangat berseri-seri melalui pohon-pohon tinggi, dan menaburkan kilau di hutan. Seorang anak lelaki dan perempuan berjalan dalam keheningan dalam suasana yang memikat ini. Mereka menjaga jarak hormat di antara mereka. Pemuda itu tinggi dan kuat, lengannya terayun seperti angin. Gadis muda itu memiliki tubuh mungil dan indah. Dia tampak malu-malu, dan memiliki fitur wajah yang halus. Kakashi, Anda di luar saat ini. Apakah itu berarti Anda keluar untuk berlatih tadi malam? Mata Ke berkedip saat ia mempercepat untuk mengejar ketinggalan dengan Shimu. Dia lalu bertanya. Ya, Shimu mengangguk sebagai balasan. Saudara Si sangat pekerja keras. Tidak heran Anda adalah pejuang bela diri yang kuat dan pesulap yang cakap. Sepertinya gadis kecil ini tidak akan pernah mencapai tingkat kemahiran seperti itu. Sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun di generasi muda Tianin sekte kita yang dapat disejajarkan dengan saudara Si. Tatapan Ke melembut saat dia berbicara dengan nada lembut. Sister Ke memuji saya. Seni sulap gaya kayu Anda cukup indah. Tongkat anggur yang baru saja kamu panggil, itu bukan seni sihir biasa, kan? Shimu bertanya dengan nada biasa. Itu adalah seni sihir gaya kayu biasa. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan sihir Brother Si. Oh, ngomong-ngomong, saya kehabisan pesona kertas. Jadi, saya ingin meminta Brother Si untuk meluangkan waktu untuk memperbaiki beberapa charms Magic Ball Fire untuk saya. Saya tidak tahu apakah Brother Si memiliki waktu luang untuk saya. Ke mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Seharusnya tidak menjadi masalah jika Sister Ke memberi saya materi yang diperlukan, jawab Shimu dengan nada yang menjanjikan. Persamaan di antara mereka menjadi ramah saat mereka mengobrol. Segera, mereka tiba di pintu masuk benteng di bawah tebing dekat pohon besar. Jatuh. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar ketika seorang pria berjalan keluar dari semak-semak di dekatnya. Ke terkejut. Tapi kemudian, dia memperhatikan bahwa itu adalah Bai Yuxiu. Jadi, dia merasa lega. Shimu mengerutkan kening. Kalian berdua. Bai Yuxiu mengukurnya dari atas ke bawah. Kulitnya menjadi gelap. Dia menatap Shimu dengan tajam. Shimu menoleh dan menatap Ke. Kemudian, dia melihat tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh kesadaran. Rambut basah Ke masih tertinggal di bahunya. Tetesan air bisa terlihat di tubuhnya. Sepertinya dia baru saja mandi. Tubuh Shimu juga tampak basah. Dia tetap di luar sepanjang malam. Jadi, seluruh tubuhnya tertutup embun. Sepertinya dia juga baru saja keluar dari kamar mandi. Keduanya tampak dalam kondisi yang sama. Jadi, jelas bahwa mereka salah paham. Pikiran yang sama terlintas di benaknya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Shimu telah melihat tubuhnya telanjang. Jadi, wajahnya menjadi panas dan merah. Bai Yuxiu menjadi sangat cemburu ketika dia melihat ekspresi malu-malu. Saudara Bai, apakah ada masalah? Jika tidak ada, maka saya ingin pergi, Shimu berbicara dengan suara rendah. Kemudian, dia mulai berjalan ke arah pohon besar itu. Dia tahu bahwa akan sia-sia menjelaskan situasinya kepadanya. Selain itu, dia tidak ingin menjelaskan apapun kepadanya. Ke juga membungkuk pada Bai Yuxiu. Dia kemudian berjalan melewatinya, dan mengikuti Shimu. Bai Yuxiu menatap dengan sedih pada sosok mereka yang surut. Ekspresi mematikan muncul di matanya. Shimu kembali ke kamarnya. Dia kemudian duduk dan mulai merenungkan situasi. Bai Yuxiu selalu memusuhi dia. Dia telah menyebabkan banyak masalah baginya dalam beberapa bulan terakhir. Namun, dia tidak pernah berani melangkahi batasannya. Itu karena posisi Shimu sebagai penyihir pesona tunggal di benteng. Namun, insiden yang menyesatkan terjadi di pagi hari.
Bai Yuxiu akan mengamuk dengan marah. Karena itu, Shimu memutuskan untuk ekstra waspada mulai sekarang. Dia harus menjaga pengawalnya setiap saat. Shimu terbiasa menyembunyikan sebagian besar kekuatannya di depan para murid lain di benteng. Selain itu, dia memiliki berbagai jenis pesona ajaib di lengan bajunya. Jadi, dia yakin bisa selamat dari serangan atau rencana apapun yang mungkin dirancang Yu Bai untuk menyakitinya. Shimu tidak akan duduk dan menonton jika Bai Yuxiu melakukan rencana jahat terhadapnya. Dia tidak akan toleran. Shimu duduk bersila. Dia meraba-raba bajunya dan mengambil sepotong tulang hitam. Seni membiarkan kera jahat yang kuat dicatat di situ. Ada sedikit penyesalan di wajah Shimu. Dia masih tidak bisa mempraktikkan seni hebat ini. Shimu telah bertukar poin prestasinya dengan sebotol setan ki dan beberapa darah kera surgawi setelah dia mencapai tahap keempat seni membiarkan gajah surgawi. Dia telah bertukar poin prestasinya dari base camp serikat. Kemudian, dia telah mencoba untuk mempraktikkan seni pemuliaan kera jahat yang kuat beberapa kali dengan bantuan hal-hal ini. Tapi, akumulasi real ki-nya ternyata terlalu lemah untuk menahan serangan dari Demon Ki. Dia telah merencanakan untuk menunggu sampai dia memasuki tahap kelima dari Art of Breeding Heavenly Elephants. Setelah itu, ia mungkin dapat memulai praktik seni memelihara kera jahat yang kuat. Shimu menghela nafas dan membiarkan tulangnya terlepas. Kemudian, dia mulai berlatih seni pemuliaan gajah surgawi. Menurut konvensi, dia bisa beristirahat selama beberapa hari setelah menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh kubu. 2 hari berlalu dalam sekejap. Shimu terus berlatih seni pembiakan gajah surgawi di siang hari, dan seni menelan bulan di malam hari. Namun, Bai Yuxiu tidak pernah bertengkar dengannya sekalipun. Pada hari ketiga, Shimu kembali ke terowongan relatif dini hari setelah berlatih seni menelan bulan. Ekspresinya berubah begitu dia memasuki terowongan. Selusin atau lebih murid berkumpul di sekitar meja. Mereka duduk diam dengan wajah serius. "Kakashi, kami sudah menunggumu. Cepatlah dan duduk," prajurit muda tahu itu berdiri dan menyambutnya. Dia adalah orang yang sama yang meminta Shimu untuk memperbaiki mantra Golden Armor untuknya beberapa hari yang lalu. "Apa yang terjadi? Mengapa kalian berkumpul di sini?" tanya Shimu. Tiba-tiba, ketersenyum dan menunjuk ke arah bangku batu untuknya duduk. Shimu berpikir sebentar. Lalu, dia berjalan mendekat dan duduk. Pandangan jahat melintas di mata Bai Yuxiu. Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, vena biru menjulur dari lehernya. "Sekarang kita semua ada di sini. Aku akan sampai pada poin utama. Semuanya, lihat dulu ini." Dia menarik napas panjang dan memalingkan muka dari Shimu dan Ke. Dia kemudian menggerakkan tangannya dan mengeluarkan piring putih. Tiba-tiba, cahaya putih melonjak dari permukaannya dan terkondensasi menjadi lapisan layar cahaya putih di udara. Kemudian, sederet karakter merah tua muncul di sana. Wajah Shimu berubah saat dia melihat ini. Serikat pekerja menggunakan warna yang berbeda untuk tujuan membagikan misi kepada para murid. Mereka telah menetapkan standar tertentu untuk tujuan ini. Misi biasa muncul dalam warna putih, sedangkan misi khusus muncul dalam warna hitam. Namun, misi yang sangat vital muncul dalam karakter merah tua. Murid-murid lain juga terkejut ketika mata mereka tertuju pada teks merah. "Aku menerima misi ini dari serikat pekerja pagi ini. Mereka ingin kita melancarkan serangan diam-diam ke salah satu benteng barbar. Benteng ini berjarak 30 km dari pegunungan. Orang-orang barbar menyimpan jatah dan makanan ternak mereka di sana. Jadi, kami diperintahkan untuk membakar perbekalan pasukan mereka." Bai Yuxiu melihat sekeliling dan berbicara dengan nada serius. "Sebuah benteng di dekat gunung, tempat jatah dan makanan ternak disimpan. Jangan bilang itu adalah benteng yang sama yang ada di sekitar Eagle Gully." Seorang murid dari angin dan sekta api bertanya dengan nada terkejut. "Ya, itu sama." Bai Yuxiu mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. "Bagaimana mungkin? Saya telah menyelidiki benteng itu. Medannya sangat berbahaya. Ratusan orang barbar menjaga benteng. Selain itu, beberapa totem warriors ditempatkan di sana. Saya tidak berpikir bahwa hanya selusin dari kita yang bisa berurusan dengan mereka." Murid angin dan sekta api berbicara dengan cemas. Serikat pekerja telah mengirim misi ini dalam karakter merah tua. Jadi, itu jelas akan sangat berbahaya. Kami tidak punya pilihan lain selain melaksanakannya. Bai Yuxiu meliriknya dan berkata,
Hati para murid di sekitarnya tenggelam ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tapi, tidak ada yang mengatakan apapun. Para murid yang berani menolak perintah serikat pekerja diberi hukuman berat. Bahkan hukuman terkecil termasuk menyegel keterampilan kultivasi seseorang. Kemudian, murid itu dikirim ke tempat lain untuk melakukan kerja berat. Hukuman terberat termasuk perintah untuk sepenuhnya menghapus keterampilan kultivasi seseorang. Kemudian, murid tertentu dikurangi ke tingkat petugas kebersihan dan dipenjara di sekte seumur hidupnya. Misi ini sangat sulit. Tapi, poin prestasi untuk menyelesaikan misi ini akan sangat besar, 800 poin sekaligus. Dan, jumlah ini akan diputuskan berdasarkan kontribusi Anda. Bai Yuxiu menyapu visinya kepada para murid saat dia menjelaskan. Ekspresi para murid melonggarkan ketika mereka mendengar berita ini. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita beralih ke rencana konkret. Bai Yuxiu mengeluarkan selembar kertas dari dadanya dan membentangkannya di atas meja. Kemudian, dia mulai menggambar peta topografi lembah di atasnya. Aku pernah pergi ke Eagle Gully. Itu awalnya adalah sebuah benteng dari sekelompok perampok. Posisi benteng mereka sulit ditemukan. Para perampok meninggalkannya dan melarikan diri setelah invasi kaum barbar. Kemudian, orang-orang barbar mengambilnya dan menggunakannya untuk menyimpan ransum dan bahan-bahan lainnya. Saya ingat medan mereka kira-kira. Jadi, saya telah mengambilnya untuk referensi Anda, katanya. Kemudian, dia menunjukkan peta itu kepada orang lain. Shimu juga melihatnya. Bai Yuxiu telah menggambar peta detail dari Eagle Gully. Semua tempat di sekitar lembah itu juga ditandai dengan jelas di peta. Beberapa bangunan telah diuraikan di lembah gunung berbentuk labu. Itu tampak seperti benteng di kota. Benteng ini dibagi menjadi dua bagian, lapisan dalam dan lapisan luar. Shimu melihat peta dan menatap murid sekte angin dan api yang telah ke Eagle Gully sebelumnya. Dia merasa yakin ketika dia melihat bahwa murid itu tidak keberatan dengan peta. Tampaknya medannya adalah masalah utama. Seperti yang dikatakan Saudara Seng, orang-orang yang menjaga Eagle Gully sangat besar jumlahnya. Mereka juga sangat kuat. Jadi, kita seharusnya tidak membuat serangan frontal karena hanya ada selusin dari kita. Bai Yuxiu berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah Saudara Bai sudah memikirkan rencana yang brilian? Kebertanya dengan suara renyah sambil tersenyum. Hehe, itu bukan rencana yang sangat brilian. Saya sudah membahas hal ini dengan beberapa saudara lelaki saya. Kami telah mengambil keputusan dengan suara bulat bahwa kami harus membagi diri menjadi dua kelompok. Satu kelompok orang akan berpura-pura menyerang di luar benteng mereka, untuk menggoda dan menarik perhatian orang yang menjaga. Tim lain akan memanfaatkan kesempatan ini dan menyelinap ke benteng mereka. Kemudian, mereka akan menunggu kesempatan untuk membakar semua barang yang tersimpan di dalamnya. Dia tersenyum kepada Ke dan menjelaskan. Semua orang di sekitar meja batu terdiam dalam keheningan ketika mereka mendengar rencana itu. Beberapa dari mereka mengerutkan alis mereka, sementara yang lain mengungkapkan ekspresi serius. Ini memang bukan rencana yang brilian. Tapi, itu baik dan dapat diterima. Peluang mereka untuk berhasil menyelesaikan misi ini tinggi selama mereka tidak menabrak kecelakaan. Semua orang berpikir sejenak. Akhirnya, tidak ada yang menentangnya. Karena semua orang setuju, mari kita bahas rencana alokasi. Bai Yuxiu tersenyum ketika dia melihat rencananya telah diterima. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.